Diusir bareng di SPBU juga pernah. Sana. Ini kan mobil bensin kok antrinya ikut di solar. Wah, lebih gelap lagi itu. Lebih gelap. Nah, artinya tiba-tiba cuman masalah kompresi. Ya biasanya piping yang udah 5 tahun ini penyakitnya kan piping intercooler, piping turbo, Lembek. udah mulai getas. Udah diagnosanya ya udah nih harus Overhaul. Aduh. Ini Saya ke Aceh bawa gadis. Wow. dari Yang Surabaya. Dari Surabaya. Yang Mau. lain bawa Oke. Jimny Katana, saya bawa gadis. Berapa hari tuh, Om? Kalau misalnya kita nggak berhenti ya paling 5 hari sampai 5-6 hari sampai. Surabaya Wah. Halo Sobat PTT, kembali lagi bersama gua Abe. Kali ini di PTT Lubricants Podcast Station kita sudah kehadiran tamu lagi nih dari komunitas Gadis. Apa sih nih Gadis nih? Gadis tuh R3 Diesel Indonesia. Betul ya? Betul. Gadis. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu perkenalan diri dulu kali ya dari R3 Diesel Indonesia ini dengan Om siapa dan kepengurusan di komunitas ini tuh sebagai apa gitu. Saya Bobby. Kepengurusannya apa ya, Bang? Saya juga lupa tuh. Warga biasa kali Om. Wah, sipil. Oke. Ya, Warga Om sipil. spesial touring. Spesial touring. Ya, yang ngurusin tuh anak-anak touring. Oh, oke. Om Bobby ya. Om Bobby. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal Adriansyah. Nah, saya di sini diamanahkan sebagai humas di R3 Diesel Indonesia. RT. Oh, sebagai humasnya ya. Humasnya, ya. Oh, oke. Nah, dari Gadis itu sendiri tuh apa sih komunitasnya nih, bisa diceritain nggak sebagai komunitasnya tuh bergeraknya di industri otomotif, terus terciptanya tahun kapan, ada chapter ada di mana aja gitu, jumlah apa namanya member ada berapa gitu, mungkin boleh diceritain singkat dulu nih, Gadis tuh apa nih? Silahkan Pak Mas. Pak Humas. Jadi gini, ya kalau dibilang sejarah, saya balik lagi ke flashback 2018 ya Om ya. 17 lah. Unit saya 2018. Luar biasa. 2018. Makanya sih Oke. bisa dibilang saya ini anak yang paling bontot sih sebenarnya yang punya Gadis. Nah, gitu. Nah kalau historical mungkin Om Bobby kali ya nanti. Nah, Sorry, berarti Om Iqbal dan Om Bobby ini Yang dulu- founder. Oh, bukan. bukan. Ada foundernya. Oke. Gimana? Boleh. Jadi kalau saya sendiri dikenalkan Gadis itu di 2017 akhir. 2017. Oke. Dapat unit 2018, kemudian gabung di komunitas, dan di situ udah ada teman-teman yang udah lama juga punya dan ngobrol-ngobrol, udah punya forum komunikasinya juga, dan bisa dibilang sih komunitas Gadis ini apa dibilang ya, beda sama klub, nih Om Bobi ya, beda sama Oke. klub. Ya di sini kita ngumpul itu sejarahnya karena ini adalah unit pertama diesel dari brandnya Suzuki yang ada di Indonesia. Itu satu. Kemudian jumlahnya nggak banyak. Nah karena Iya, jumlah ini termasuk kalau dilihat berita-berita ini termasuk rare ya. rare item. Varian ini rare benar. Iya. Nah Oke. dari situ kita pelan-pelan mulai ngumpulin teman-teman nih yang ada di Jabodetabek awal mulanya. Mungkin begitu juga di wilayah-wilayah lain mungkin kan. Jadi dari situ kita mulai rajin duduk bareng, ngobrol bareng, yang dibahas nggak lain nggak bukan ya si engine-nya, si mesinnya. Oke. Lebih banyak ke teknis. Teknis, anak-anaknya malah yang dibahas tuh bukan make up-nya dulu tapi si mesinnya Mesinnya ya. Itu Jadi sih yang pada suka ngoprek mesin ya. lebih ke arah Ke knowledge, product knowledge-nya, ke Yes. teknisnya seperti apa, kenapa mesin ini beda sama misalnya brand apa mesin brand lain gitu kan. Dari semburannya yang 5 step dibanding cuman 2 itu karena memang sebenarnya standarnya sebenarnya Euro 4 sih udah. Oh berarti tuh teman-teman dari member-member dari Gadis tuh ya seputar pembahasan teknisnya, Teknis. misalnya ada kendala apa nih gitu. betul. Nah kalau
oli yang cocok, apa pilih oke. ini. Lengkap banget tuh pembahasannya. Aja tuh bisa 2 tahun cuman ngurusin Mesin. mesin, yang cocok, ada yang agamanya ini, ada yang agamanya ini gitu. Beda-beda kalau udah oli udah beda. Iya. Termasuk agama bensinnya apa? Bahan Iya, bakar. Benar. Lurus, belok, setengah belok. Nah, kalau masalah teknis ini jadi pembicaraan harian di komunitas gadis tuh kendala apa sih yang sering terjadi tuh di R3 diesel yang umum gitu, yang udah kemungkinan besar nih terjadi nih di R3 diesel nih. Pada prinsipnya kan mesin yang digunakan ini kan mesin Fiat, sama seperti yang dipakai Spin. Oh, oke. Karakteristiknya memang mesin Eropa, bukan untuk tropis. Jadi kendalanya sebenarnya overheat. Sebenarnya kendalanya itu overheat, terus bahan bakarnya harus benar-benar yang sesuai. Oh, tuh. Jadi pakai biosolar mungkin bisa, cuman penggantian olinya jadi lebih dipersingkat ya. Terus cleaningnya, kebersihannya segala macam seperti itu sih. Terus ada kendala-kendala karena mesin Eropa digunakan di tropis, ya ada beberapa spare part yang memang jadinya rentan dan perlu pengawasan khusus. Nah, kalau spare partnya sendiri tuh sebenarnya nyari di Indonesia tuh gampang nggak sih? Atau ya kita harus Indian pengiriman dari luar negeri lah gitu? Karena denger sih bener nggak R3 diesel nih CBU dari India? Ya betul. Oh betul ya. Betul. CBU dari India. Spare partnya memang kalau yang originalnya memang masih import dari India, tapi di Indo sendiri ada beberapa persamaan. Itu kan Spin sama DFSK. Benar. Oh berarti bisa pakai partsnya? Nggak semua ya. Cuma memang, ada beberapa part ya. Karena secara teknis ada berbeda. Misalnya di Spin turbonya sama di R3 diesel tuh jenisnya agak beda. Correct me if I'm wrong ya. Karena itu di perdebatan gitu. Kalau yang on paper R3 diesel tuh udah VGT, saya nggak tahu Spin. On paper kalau nggak salah Spin itu 75 HP, kita R3 diesel tuh 90 HP. 70 dan 90 ya. Lumayan sih jaraknya situ. Iya. Jadi motivasi ngurusi mesin ini jadi kita terikat dalam satu komunitas sebenarnya. Betul. Gitu. Apa namanya? Sama-sama belajar lah. Yang awal mulanya acuh sama mobil, mau nggak mau dia harus belajar kalau mau terus piara gadis kita bilang. Yang ya khususnya yang di daerah kan yang nyari di Dex atau yang bahan bakar dengan udah Euro 4 itu kan agak susah dan bayangannya masih seperti diesel konvensional gitu. Berarti kalau misalnya minumnya di bawah Euro 4, yang standar Euro 4 itu ya teman-teman dari gadis tuh mungkin nambahin aditif gitu ya. Ada yang ya udahlah gitu. Ada yang ya nambah setan, ada juga yang ya udah durasi pakai olinya. Interval olinya dipercepat ya. Dipercepat. Dari rekomendasi pabriknya itu 10.000. Pendekin jadi 3.000 atau 5.000. Balik lagi ke keyakinan masing-masing. Oke. Iya. Nah, kalau ngomongin komunitas nih, pasti kan yang saya tahu nih kalau komunitas tuh biasanya ada apa namanya kopdar, terus kopdar gabungan atau kopdarnas dan apa terakhir tuh kayak ada munas gitu ya pemilihan itu dari gadis sendiri tuh ada nggak gitu? Dan termasuk sering nggak kegiatan-kegiatan tersebut? Kopdarnas ya, kita adain 2020. Iya 2019. Terakhir yang pertama. Karena kita sendiri kan baru mobil unitnya kan di 2017, 2018. Jadi baru solid itu di sekitar pengurusan terbentuk di 2019. Sebenarnya kemarin planningnya tahun 2022, cuman ya masih pandemi. Baja masih masih belum sih. Insya Allah tahun ini kita adain yang kedua. Adain yang kedua. Oh berarti selama 5 tahun ini baru yang kedua ini ya? Iya. Karena kan jumlah anggotanya juga nggak banyak. Unitnya di Indo kalau nggak salah masuk cuma 2.000. Iya. Dan udah nggak ada yang baru. Iya betul. Udah nggak ada potong sama unit test drive segala macam gitu kan. Ya.
termasuk sedikit sih itu ya. Dikit. Oke. Makanya Nah, kalau salah asuh ya sudah gitu. ya tapi kalau spare part masih produksi kan? Maksudnya Masih supply. kita masih bisa dapetin gitu kan. Justru karena banyak keluhan nih spare part yang fast movingnya lumayan. Yang sebenarnya nggak terlalu repot lah kalau di Jakarta ya. Yang kasihan sebenarnya teman-teman Di daerah ya. Kalau di Jakarta ya mungkin 3 hari bisa. Kalau memang unit ready bisa dapet. Nah, kalau Gadis nih chapternya tuh sudah ada di mana aja? Udah mengcover senasional kah? Atau misalnya contoh kalau Jabodetabek kayaknya sih udah pasti ada ya. Ada. Jabodetabek udah ada, mungkin di luar daerah gitu. Total tuh ada berapa chapter dari Gadis? Kalau di Sumatera itu ada chapter Nangro Aceh Darussalam Sumut, itu jadi satu mereka. Kemudian di Lampung juga ada sama teman-teman terdekat kayak Pekanbaru Riau. Lalu ada di Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah, lalu ada di Jawa Timur dan terakhir ada di Bali. Oke, jadi ya ada 6 ya. 6 chapter gitu. Tapi sebenarnya memang chapter itu sih lebih ya sebenarnya cuman lebih sebuah komunikasi aja sih, nggak ada pengurusan. Jadi kalau beberapa komunitas kan chapter ini Ada pengurusnya. Iya. Ya kayak paguyuban aja, Iya. komunitas cuman buat komunikasi support aja, bantu-membantu gitu kan. Cuman kalau pengurusannya tetap di nasional sih. Oh, langsung di pusat Di semua ya. pusat. Karena baik lagi tuh nanti kalau ada yang baru beli, misalnya pertanyaannya selalu klasik. Bengkel rekomennya di mana sih di daerah ini? Mau nggak mau kan harus ada yang jawab. Betul, makanya ya udah dijawab rame-rame lah istilahnya. Gitu. Tapi biasanya udah dari teman-teman Gadis nih ada beberapa bengkel rekanan ya gitu. Karena kalau yang saya tahu ada beberapa komunitas tuh gitu, ya udah ada 1 atau 2 bengkel rekanan gitu kan. Ada ya. Ada. Jabodetabek ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur juga ada. Oh, udah lengkap ya. Itu yang mendiscover ya masing-masing anak-anak chapter gitu. Oh di sini cocok, oh di sini cocok. Ada yang setia sama beres juga ada. Ada yang masih terus sama bengkel resmi ada. Jadi anak-anak ini ya, anak kesayangan. Anak kesayangan. Oke. Kalau kegiatannya nih dari Gadis tuh touring tuh termasuk salah satu kegiatan wajib nggak dari teman-teman Gadis? Sebenarnya sih enggak juga sih. Cuman kita tuh lebih kalau misalnya ada trouble itu pasti deh kalau yang deket ya kan trouble-nya paling sering tuh sebenarnya belt kan R3 diesel kan pakai mild hybrid. Ya. Ada beltnya itu. Nah, itu sebenarnya per 50.000 kilo itu sebenarnya harus ganti. Tapi banyak yang nggak aware terhadap itu karena ada yang sampai 150k juga masih Paksa, ya. Tiba-tiba di jalan putus, ya itu bener-bener aki nggak jalan, Iya. Semua. Ya, iya udah. betul kan, power steering nggak jalan, nah jadi bener-bener ya biasanya ya udah yuk Ya. kita punya serep nih pasang. Mm-mm. Kayak gitu-gitu aja sih. Kalau touring terakhir gitu. 2019 ya. 2019 kita rame-rame ngumpul ke Boja tuh Jawa Tengah. Jawa Tengah Di ya. Kendal. Tuh rame. Berapa member tuh yang ikut? Atau berapa mobil? Itu Ya, acara nasional atau Jabodetabek? Nasional sih. nasional tapi ya? agak pokoknya di bawah 100 lah. Di bawah 100. Di bawah 100. Banyak juga ya. 2019. Oke, nah sebenarnya kalau terus kegiatannya lagi tuh selain touring, mungkin ada fun fact kali. Apa nih yang dari Gadis tuh sebagai fun fact-nya yang mungkin teman-teman yang lain tuh belum tahu gitu. Biasanya kita ngoprek bareng, remap bareng. Oh ya. Iya. Oh berarti dari Diusir bareng di SPBU juga pernah. Sana. Ini kan mobil bensin kok antrinya ikut di solar. Iya benar-benar. Iya. Yang nggak tahu mungkin kok Iya. S3 ngantrinya di Bener. diesel nih. Kadang-kadang saya difoto gitu kan apa namanya sama mobil lain. Ini nyasar nih pasti salah isi nih gitu kan. Diesel. Oh, oke. Kalau dari teman-teman Gadis tuh produk kita tuh juga sebagai salah satu rekomendasi nggak sih PTT Lubricants tuh sebagai pelumas untuk R3 diesel gitu? Kalau saya pribadi sih dari 2017 makanya PTT yang 10 30. Iya kan standarnya Nah, sebenarnya Oh, enggak ya? Enggak. pabriknya 50 5W30. 5W30, cuman kita di up karena kan ya itu mesinnya Iya. takutnya penguapannya tinggi. Ya kan R3 diesel itu kan cuma 3,2 liter kapasitas olinya. Kalau ganti filternya 3,5.
Jadi ya untuk menahan gempuran bahan bakar tadi kan lebih cepat jelek ketimbang kalau kita komparasi sama mesin yang punya 8 liter kan gitu. Kita pendekin. Sejauh ini sih PTT masih masuk ya Om ya? Masuk sih. Masih masuk. Jadi salah satu Jadi rekomendasinya ya. Iya, jadi kita tuh kayak ngumpulin beberapa produk knowledge apa sih spek yang perlu diperhatiin dari oli itu gitu. Nah, salah satunya ini masuk dalam kriteria anak-anak R3 diesel. Jadi kalau kita di WhatsApp grup itu yang dibahas nih, ini olinya C3, ini harusnya speknya ini. Iya. Minta coba ditunjukin Datasheetnya. gitu. Uji Sampai, labnya mana? BBM, solar tuh, ayo buka dari datasheetnya. Teknis banget anak-anak. Iya sih. Pasti detail banget detail ya banget, pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya kan dilihat datasheetnya. Betul, karena kan kalau Dex sama biosolar kan jelas ya. PPM 3000 Jauh, 3000 lebih ya PPM biosolar sama Dex sekarang 300-an ya kalau nggak salah PPM-nya. Ya masih belum nyampe speknya ya. Belum speknya Belum R3 sesuai. diesel belum. Belum sesuai ya. Kalau mau yang kerang dia yang kerang. Yang kerang pun kan sebenarnya di bawah itu. Masih juga di bawah ya? 52 ininya cuman nggak 51 kalau nggak salah setannya. 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 Yang udah itu sebenarnya memang cuma Pertamina sama yang hijau itu. Oh yang hijau, iya. Gambar matahari warna hijau. Nggak masuk nanti ini. Yang hijau. Tadi kan juga bahas masalah dari teman-teman gadis tuh sering jadi bahan pembicaranya atau obrolannya tuh ya mengenai teknis atau mengenai mesin gitu. Ada nggak sih dari salah satu member nih atau beberapa gitu yang emang fokus dunia balap gitu? Dia bener emang suka balap. Terus yang dioprek tuh yang jadi mesinnya mobilnya si R3 dieselnya sendiri. Kalau itu. sampai balap sih enggak. Enggak. Oh, oke buat Cuman harian sat-sat ya. Apa cumi-cumi itu ada. Itu pertanyaannya pas banget buat Om Bobby. cocok Ntar lihat mobilnya di luar. Standar aja. Oh, lu standar. Cocok ya mobil Om Robi udah. Buka kap pipingan udah semua. Wah. Masih develop, Iya sih, cuman buat mompa adrenalin lah. Iya. Apalagi yang di sana tuh yang duduk tuh 200 km per jam juga. Ayo. Ngeri. Karena yang menarik sebenarnya ini sih ECU-nya itu sih kan pakai Magneti Marelli. Jadi banyak kalau kita buka ininya buka OBD2-nya itu sensornya yang bisa dimainin yang bisa kebaca tuh banyak. Oh. Bahkan tanpa kita pakai Scanner. tanpa pakai piggyback atau apapun sebenarnya lumayan mudah dia. Oh malah jadi salah satu kelebihannya ya malah. Iya, jadi di R3 diesel itu setelah kita bisa baca data ECU-nya secara mandiri, justru lebih memudahkan buat kita detect di area ini nih yang perlu diperiksa. Oh, jadi kalau ya DTC kita kebaca, terus kompresi di common rail-nya berapa angka-angka anomalinya. Diagnosisnya ini, coba deh dicek ini. Jadi Itu lebih ke ya itu deh anaknya. SOP jadinya. Urutan ngecek tuh dari ini dulu sampai ke sini misalnya. Jadi kita pun sama bengkel yang belum pernah pegang pun kalau misalnya pengen ngasih dia kesempatan, kita juga ada paham gitu resiko-resikonya. Itu sih yang lebih buat saya juga yang udah 5 tahun ya era gadis sampai sekarang. Ya, itu memudahkan. Jadi kalau ada anomali, perubahan data yang nggak normal, kita tinggal screenshot kirim ke teman-teman di grup. Ketahuan semua, nanti dibaca semua ya. Dikasih tahu ininya ini. Bahkan mungkin teman-teman di grup di komunitas lebih knowledge-nya lebih tinggi dibanding bengkel Oh ya. Iya. Karena kan nggak semua bengkel beres itu di training mesin diesel. Iya. Iya, Banyak untuk Suzuki gitu ya. Iya untuk Karena ini kan Suzuki-nya juga sendiri. salah satu. Iya. Makanya kita kalau di Jabodetabek malah milih salah satu bengkel. Ya, ada bengkel beres. Kita rame-rame ke situ. Ini kepala bengkelnya ini. Kalau di daerah, wah lebih gelap lagi itu. Lebih gelap. Nah, ngerti dah tiba-tiba cuman masalah kompresi. Ya biasanya piping yang udah 5 tahun ini penyakitnya kan piping intercooler, piping turbo, Lembek. udah mulai getas. Udah diagnosanya ya udah nih harus overhaul. Aduh, kasihan juga Kadang-kadang sih. cuma glow plug-nya aja. Pan bukan itu problemnya gitu. Jadi udah ya kita yang punya 5 tahun sama bengkel resmi yang mungkin belum banyak jam terbangnya kan itu juga ngaruh. Makanya penting juga buat nih
titip pesen ya sama teman-teman di daerah. Fokusin aja sama satu beres gitu kan, rame-rame ke situ servis biar mekaniknya punya jam terbang. Iya, betul. Iya. Karena kalau nggak dikasih kesempatan dia juga nggak pernah kenal Nggak, sama iya, mesin R3 diesel itu sih. Karena ya satu-satunya ya malah dari Suzuki ya. Iya, iya. Mesin diesel tuh ya Mesin R3 diesel, nih. iya. Dan akhirnya datang lagi lah ke Indonesia ya. Ya Suzuki please. Ya, siapa tahu kan. Nah, kalau gitu berarti apa nih menurut Om Robi sama Om Iqbal kelebihan dan kekurangan dari ngerawat R3 diesel nih? Mungkin misalnya kayak kekurangannya cc-nya kurang gede kah? Powernya kurang gede kah gitu? Atau kelebihannya misalnya ya ini family car gitu kan? Iya. Yang dari mobil standar dulu ngomong ya. Ya, sebelum dioprek ya. Mobil tuh masih standar banget. Kekurangannya yang pertama itu saya pikir karena anak-anak makin gede itu kurang gede aja sih sebenarnya. Bener. Ya kan. Kemudian apa ya, sulit memang kalau saya sendiri ngelihat kekurangannya sejauh ini ya, karena masih enak-enak aja dibawa gitu kan. Yang standar ya. Masih yang standar. Oke. Kekurangannya saat ini ya udah 5 tahun nih masih ada kekurangan. Yang pertama lampunya nggak terang. Oke. Itu juga kan ngaruh sama kondisi. Terus kemudian juga ini apa namanya ya rak setirnya mulai goyang oke. sebagainya. Gila ya. Kaki-kaki Tipikal, gitu, tipikal FVD. FVD gitu kan. Kelemahannya. Lalu saya pikir juga ini BBM-nya. BBM-nya Yang ini ya, yang benar-benar yang standar. benar-benar standar. Setan 53 tuh Satu banding berapa kalau 17 17 dalam kota, 17 18. 17 Jadi 18? ya sebenarnya apple to apple, misalnya bensin satu average lah 114, 115, 113 dalam kota kalau macet. Ini masih di 117, luar kota masih 20, 23, masih ada ya. Kalau standar dapat. Jadi sebenarnya ya kalau yang tergiur beli biosolar ya silakan. Silakan. Itu lebih buat apa taksi online ya lumayan. Atau mau asal treatmentnya tahu aja. Ya. Terus kekurangannya satu lagi saya pikir Om Bob, putaran bawahnya agak lemot ya. Ya turbolek. Putaran bawahnya agak Iya, agak Karena cuman dari 900 RPM ke 2500 itu kosong, 2300 ke atas tuh baru ngisi turbonya baru kick dah. Baru kick in. Baru enak gini. Ya tapi memang ya. Nah, tadi kan kelebihan kekurangan versi standar nih. Iya, versi Kalau yang standar. versi full spec-nya gimana nih? Full spec-nya Enak nggak? Maksudnya R3 diesel tuh enak nggak? Emang buat dioprek mesin tuh enak nggak gitu kan? sebenarnya dengan standar remap aja saya itu naik dari 90 ke 125. Itu remap aja ya? Nah, 90 ke 125, oke. torsinya kalau nggak salah 200 itu saya remap kalau nggak salah 2017, udah lama. Jadi mungkin sekarang kondisinya kalau Udah berubah ya? udah turun lah pasti Betul, saya. betul. Torsinya dari 200 on paper jadi 200, hampir 249 lah, hampir 250, gede ya? lumayan. Emang enak di torsinya. Oh. Cuman dia itu turbolek. Nah ngakalinnya kalau saya cuma open filter, tapi memang jadinya Cepet kotor. ya aja sih, cepet benar-benar. gitu. Tuh. Oh, oke. Itu baru remap standar ya, maksudnya. Terus kalau misalnya jeleknya lagi, mungkin kalau ini part racingnya susah. Part racingnya ya? Hampir nggak ada lah ya. Nggak Karena ada. kalau saya merujuk di Italia sekalipun juga nggak ada part Nggak racing. ada. Jadi mereka cuman dengan mesin yang sama, yang saya tahu dia paling besar 300 HP. Dengan mesin yang sama 300 paling HP besar itu 300. dia kalau nggak salah cuman ganti turbo up sama bos pomnya dinaikin. Oh, oke. Eju standar. Itu standar ya? ECU-nya standar. Nah, ejunya cuma mahal sih. Iya. Ya, itu salah satu kebanggaan Eju sih punya semua mahal R3 ya, diesel. semua ya, walaupun yang Ini termahal. Yang gua bisa dibilang Bisa lumayan sih karena sampai voltase aki, bisa diatur. crankcase segala macem itu kebaca. Baca. Oke. Coba cek deh. Lumayan. Magneti Marelli. Neti Marelli. Ya itu dipakai Marelli. Fiat ini, Fiat Abarth. Magnet. Oke. Ya standarnya F1. Memang, makanya mau bilang gitu tadi. Aduh gimana ya? Makasih Om Bob udah disampein. Standarnya F1 ya. Iya.
Tapi dia Cuman ya versi inilah kali mungkin tahun berapa lah gitu. Cuman sekarang masih reliable sih dibilang. Oh ya. Nah, terakhir nih Om. Kegiatan atau rencana terdekat Gadis nih di tahun 2023 nih apa nih? Agenda terdekat. Mau ada touring lagi kah? dia Gitu. mau ada touring lagi, Iya, mau ada touring lagi, kopdar lagi. Kopdarnas lagi kita setelah sekian lama nge-freeze ya mungkin masing-masing gitu kan. Nah, ini kayaknya udah mulai bergeliat lagi, komunikasinya mulai intens lagi. Mungkin ada temuan-temuan yang bisa kita standarisasikan ya dalam waktu dekat kita bakal ngadain Kopdarnas. Kopdarnas ya. Nasional. Untuk yang deket-deket ini tanggal bulan Maret Kalau nanti yang Jabodetabek ya 45 Maret. 5 Maret. Oh, udah bentar Nah, lagi itu dong cuman ya. Jabodetabek Jabodetabek. lah, cuman buat nyusun caretaker buat yang besar. Oh, oke. Nah, kalau cara dari untuk teman-teman nih buat mungkin ada yang mau gabung gitu atau yang mau sharing-sharing tentang R3 diesel gitu bisa hubungin kemana? Oke, jadi Mungkin di yang Instagram atau yang baru minang R3 diesel ya. ya betul. Atau yang kepengen gabung itu bisa lah dari Instagram kita R3 Diesel Indonesia. Jadi bisa langsung klik di situ ada linknya daftar member. Nanti di situ isi formulirnya kemudian nanti kita akan kontak-kontak di situ. Kontak masukin ke chapter yang Telegram, sesuai. Kalau memang ada chapternya dimasukin ke Chapter WhatsApp terdekat. group. Ya. Oh, oke. Ada syarat khusus nggak nih? Misalnya harus ikut kopdar sekali 2 kali Nggak gitu. sih. Ada Om, Masa ya? punya gadis lah. Oh iya, syaratnya cuma itu doang. Iya sih, benar-benar. Selama mau aktif udah aktif ya, balik Iya, lagi ke keyakinan. Kan kasihan juga dia punya varian yang lain, misal mohon maaf bensin gitu, gabung Iya. ke kita udah nggak nyambung nanti obrolannya. Betul, Iya. betul. Ke komunitas R3 juga yang besar itu juga susah nggak ketemu, nggak relate gitu. Iya, Nggak relate. Iya. Kita bahasnya glow plug, di sebelah busi, beneran literally busi gitu kan. Padahal fungsinya udah nggak sama gitu. Iya, kan. iya. Oke. Aman. Apa mau ganti orang nih? Mungkin Bahas apa? Nggak. Nah, Omega. chapter Ayo. Jatim gimana? Jauh-jauh dari Jatim. nggak apa-apa Om. Gimana, Om? Piye Om? Oh, udah terserah. Kita udah kedatangan tamu salah satu member lagi nih dari Gadis R3 Diesel Indonesia itu untuk chapter Jawa Timur. Mungkin Om bisa memperkenalkan diri gitu. Ya, saya Ega panggilannya. Oke. Jadi Om memang Ega saya ya. juga baru masuk ke Gadis Jawa Timur, memang baru lah. Oh, oke. Iya. Nah, kalau di Gadis Jawa Timur tuh membernya tuh banyak gak sih? Banyak sebenarnya. Oh, ya? Sangat banyak. Oh, kegiatannya masih ya kopdar gitu masih sering. Lumayan sering kita kopdar dan juga antusiasnya di Jatim lumayan gede. Justru populasi paling gede di Jatim. Oh ya. Populasi pengguna gadis tuh banyak kan di Jatim. Komparasi antar chapter, Jatim paling gede. Wih, Tahu beranak pinak di sana nggak tahu saya. ya banyak pengguna R3 diesel ya di sana. ya. Banyak. Dan gabung ke R3 gabung ke Gadis ini ya. Tuh. Bahkan kadang kalau kita bikin kopdar yang dari Jawa Tengah pun datang. Oh. Belain datang ke kita. Oh, ternyata emang lebih besar di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke. Nah, fun fact-nya nih apa nih Om? Untuk chapter Jawa Timur tuh, misalnya kopdarnya tuh setiap minggu sekali gitu. Setiap bulan seminggu sekali gitu. Kalau kopdar sih bisa dibilang kita kopdar mingguan agak jarang ya Om ya. Karena mungkin aktivitasnya beda-beda. Tapi kalau setiap kali kita bikin kopdar gede, itu pasti semua terjun langsung. Gitu. Oke. Jadi memang kita jarang, kalau dibilang kopdar mingguan kita jarang. Tapi kalau begitu kita sudah bilang, nih tanggal sekian ada kopdar gede nih, pasti semua pada datang. Semua datang ya. Oh jadi ya jadwal kopdarnya tuh agak diperlama. Cuma sekali datang ya rame semua. Iya, biar kangennya lebih besar. Yang terakhir glamping ya kan? Nenda. Oh, iya? Iya yang terakhir glamping rame-rame. Wah seru tuh. Saya cuma nonton aja sih dari Jakarta. Tadi kan Om Bobby ada, ya kita udah dengar sendiri kan tadi cerita kalau
apa pembahasan teknis ini untuk nasional atau di Jabodetabek gitu? Misalnya di teman-teman dari chapter Gadis Jawa Timur tuh sering ngobrolin masalah teknis juga nggak sih gitu? Atau kayak udah mulai menjarah ke ya balap lah gitu? Kalau balap sih agak, kalau Surabaya Om ya, Jawa Timur lah, Iya, kita bicara Jawa Timur. Jawa Timur, itu agak kurang memang untuk mereka lebih ke auto standar aja. Jadi memang ada pengguna beberapa harian aja ya. Ya, bagaimana upaya melestarikan Gadis sampai 20 tahun kemudian? Tapi yang ada juga, yang suka balap juga ada. Oh tetap ya. Tetap jadi ya obrolannya juga seputar lebih ke teknis aja ya. Teknis, Mesin lah, teknis. terus kaki-kaki lah gitu ya. Karena seringnya gini Om, mobil unit itu udah 5 tahun dijual, terus pembeli barunya itu biasanya minta digabungin ke grup, atau dia memang belinya bukan member gitu kan, bukan teman-teman komunitas, dia beli. Dia nanya gitu kan, ketika ada trouble sih biasanya datang ke komunitas itu biasanya udah ada trouble, nanya, masuklah dia di situ. Nah disitulah kita coba rangkul teman-teman baru, keluarga baru gitu kan, supaya nggak salah asuh tadi, ya kan. Ini kan diesel common rail bukan konvensional, perlakuannya otomatis nggak bisa sama gitu kan, nggak bisa disiksa lah istilahnya kalau kata orang. Padahal bisa ya Omega ya. Bisa. Ini yang sering nyiksa nih, nyiksa Gadis. Bisa. Nah kalau dari teman-teman member di Gadis Jawa Timur tuh banyak juga nggak sih pengguna dari PTT Lubricants? Apa jadi salah satu rekomendasi juga nih PTT Lubricants? Lumayan banyak juga penggunanya. Oh ya, banyak juga ya. juga banyak juga yang sering merekomkan, tapi balik keyakinan masing-masing. Tapi mayoritas lebih ke PTT-nya sih. Oh oke. Ya, tapi juga gampang lah ya cari produk PTT Lubricants tuh di Surabaya, di Jawa Timur gitu. Masih mudah. Wow. Teman-teman yang di Jawa Timur nggak perlu takut ya. Jadi dapetin produk kita tuh gampang banget di Jawa Timur gitu. Om, ini ada pertanyaan titipan nih kebetulan tadi. Apa tuh? Sebelum saya kesini ada pertanyaan titipan. Apa tuh? Tolong tanyain ntar ya sama teman-teman PTT. Ya. Itu kasus yang oli palsu itu gimana sih katanya. Mereka, sorry tuh saya Om ya, ketika itu mencuat, mereka jadi lebih perhatian, kemasannya asli enggak. Ntar gimana nih gitu sekian. Jadi kita juga, wah ini harus di counter nih, harus dikasih klarifikasi. Mumpung ada ya momen gini, bolehlah gitu. Betul. Atau simpelnya kita minta kejelasan nih. Yang palsu mana? Yang palsu mana? Jadi biar ada. Soalnya anak-anak tuh agak ngeri ya. Makanya belinya jangan di situ, di sini. Jadi kayak kita debat gitu, saling. Ada yang bela, ada yang, wah ntar dulu deh gitu sampai ini beres kasusnya baru kita mau pakai lagi gitu. Oke, jadi kemarin tuh emang kita juga udah tahu sih ada kasus beredarnya oli palsu. Tapi itu tuh adanya di Thailand. Bukan di Indonesia. Yang berita yang beredar itu penangkapannya di Thailand sana, dan kebetulan fotonya itu jadi kayak foto tersangka di Indonesia juga. Jadi orangnya difotoin dengan di meja, terus produknya tuh produk PTT Lubricants semua. Pakai orange juga. Orange apa warnanya gitu. Pokoknya tersangka lah. Tersangka. Gitu. Produknya PTT nih. Nah, di rame tuh kita juga tahu tuh ada pertama dari Facebook kan, ngeliat wah ini rame nih gitu. Kita konfirmasi ya, sejauh ini belum ada beredar PTT Lubricants yang palsu di Indonesia. Dan kenapa? Karena kita juga ngejaga nih produk ini jangan sampai beredar lah, karena yang mungkin kita tahu emang udah banyak gitu kan beredar oli palsu kan. Mau dari produk atau brand merek apapun juga banyak gitu kan. Nah kebetulan juga kita tuh langsung ngambil produknya ini, kita sebagai importir tunggal di Indonesia. Langsung untuk produk merek dagang PTT Lubricants. Jadi emang langsung ngambil ke prinsipalnya di Thailand. Jadi sini nggak ada ini lagi ya. Insya Allah aman sih. Aman ya. Itu yang berita kasus kemarin tuh ya heboh di Thailand gitu. Emang ada penangkapan di Thailand gitu. Jadi kalau mau emang sempet rame sih, kita pun waduh nih agak ngeganggu nih kan. Gimana penjualan? Keganggu. Jadi kita juga sering edukasi ke
bengkel-bengkel, pengguna juga gitu kan. Kalau setelah penggunaan oli, baiknya tuh dirusak aja gitu. Kemasannya kita rusak, betul. Entah kita sobek kah gitu, minimal sobek lah gitu. Sobek aja gitu. Itu untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan. Karena saya pribadi gitu sering ngelihat kalau lagi ganti oli ke bengkel mana gitu ngeliat ya botolnya tuh masih utuh. Oh gitu. Dan kadang tuh mereka dikumpulin bukannya mikir negatif gitu kan. Karena yang kita tahu ya dari oli-oli kemasan kosong itu yang di repack lagi kan, yang diisi oli palsu. Oh gitu. Itu sih. Makanya sebisa mungkin teman-teman yang habis ganti oli dirusak kemasannya. Bekas kemasan itu dirusak aja gitu. Oke, siap. Thank you ya. Jadi udah kejawab nih teman-teman, pertanyaan titipannya udah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa buat ya tenang lah. Insya Allah aman. Produk PTT Lubricants di Indonesia tuh Insya Allah belum. Ya jangan sampai lah ada produk palsunya gitu. Betul. Gitu, ya. Saya tetap pakai kok, walaupun kejadian itu saya tetap pakai. Saya tetap berusaha ngasih tahu kok ke teman-teman, belinya di yang official gitu. Betul. Kalau ragu untuk beli produk PTT di luar, bisa langsung ke official store kita. Gampang sih nemuin di marketplace besar tuh ada Tokopedia, Shopee, Blibli gitu. Itu ada kita produknya gitu. Official store-nya ada. Oke. Sabar. Ya, ini pelanggan. Oke. Gimana Omega? Sekarang gimana gadisnya? Setelah sekian ribu kilometer diajak jalan antar provinsi. Oh, touring jarak jauh ya. Beliau nih. Saya ke Aceh bawa gadis. Wow. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Yang lain bawa Jimcat, Jimny Katana, saya bawa gadis. Berapa hari tuh Om? Kalau misalnya kita nggak berhenti ya paling 5 hari sampai. 5-6 hari sampai. Surabaya wah ngebut itu mah. Surabaya Aceh 5 hari ngebut itu. Kalau perkiraan tidak mampir ya, karena kan ada beberapa chapter ketika kita share, mampir segala macam. Dari gadis Om sendiri? Dari gadis saya sendiri. Yang lain komunitas lain dengan komunitas yang satunya jadi campur lagi. Ya, di touring gabungan lah ya. Karena memang di Jatim saya bisa menggerakkan untuk kita menggait. Mau beres, mau apapun kita gait. Karena terkait dengan sponsorship. Kalau keras. Itu. Oke. 5 hari. Ada kejadian lucu nggak Om? Atau yang nyebelin lah gitu? Banyak senengnya sih, bukan nyebelin sih. Jadi apapun ada trouble ya kita bikin happy aja. Banyak yang driver mungkin lebih dewasa daripada saya dengan karakter dia nyetir, akhirnya kita yang mau nggak mau diomelin kita kalah menyesuaikan akhirnya. Itu sih awang kalau touring gitu. Itu udah jadi tolnya? Apanya? Belum ya. Masih jalan baru dulu. Itu Mas keluar jadi tahun berapa? Baru kemarin 2022 Februari. Baru tahun kemarin 2022. Baru. Tapi nggak jalan malam kan Om? Malam jalan? Pagi malam jalan kita. Semutnya kita aja. Berarti PP sekitar 10 hari ya di jalan ya? Kurang lebih. Lintas Sumatera jalan malam tahu sendiri kan? Gokil sih. Iya. Mantap. Jadi kayak kalau dibilang lampu kurang terang, memang benar harus diganti. Sepakat ya Om ya. Bener. Oh berarti emang permasalahannya itu ya lampu kurang terang iya, aja. ini kok dikeras juga sih. Siapa tahu ada upgrade. Iya. Oke Sobat PTT, sekian obrolan kita dengan Gadis R3 Diesel Indonesia. Sampai ketemu lagi di PTT Lubricants Podcast Station. Thank you. Thank you Om. Yuk.